Secara pemuda-pemuda sekarang mungkin lebih ke yang apaan sih? Ke Tren-tren gitu loh, Ustaz. tren-tren ya, Heeh. ke K-pop ke dan lain K-pop sebagainya dan gitu ya. Sekarang lebih ngeri lagi, Ustaz. Gimana tuh? Netizen Indonesia barbar sekali, Ustaz. Netizen Sekarang tuh barbar. ada namanya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar sahabat muslim semuanya. Semoga pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan kembali lagi bareng Pino Herdian di Nida Nida Podcast. Podcast. Oke. Dan hari ini asik banget karena kita akan berbagi pengalaman sama teman saya yang beberapa kali kita ketemu di beberapa acara ya. Iya, Ustaz. Betul banget. Ya, acara yang pertama waktu itu kunjungan ke Formaji. Betul. Terus setelah itu kita ketemu di sebelumnya, Panahan. sebelumnya desain dulu, Ustaz. Oh Iya. iya, Afan jangan bilang Ustad. Ustaz Kibaro. Iya. Waktu itu iya ya bener-bener ya. Iya. Setelah itu ketemu lagi di Panahan. Nah, gitu. Panahan ya, bener ya. Panahan. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya ya sampai di sinilah Inilah. narasumber kita. Oke, ada Kevin Gifah dan beliau ini adalah sebagai pendiri atau leader dari Kompas ya. Nah, apa itu Kompas? Nanti kita tanya langsung sama Bro Kevin yang lebih paham dan akan menjelaskan apa sih itu Kompas. Nah, sebelumnya apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Gak nyangka bisa kesini. Saya tuh ya Allah sering banget hampir setiap hari lewat sini tapi Nah, kenapa nggak tahu. tidak mampir? Ya Allah, lu enggak tahu saat tadi. Nggak tahu ya? Enggak tahu ada saudara Siman di sini yang luar biasa. Nah, itu. Ya keberkahan ini. Masya Soalnya kira Allah. jauh banget itu, Ustaz. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Yang belakang ketawa-ketawa aja nih. Tak kenal maka ta'aruf tuh yang belakang. Taruh, ya, betul sekali, Ustaz. Gimana kesibukan apa sekarang, Bro? Ya kesibukan ya saya tuh sebagai itu saat yang Apa? bikin Jangan ustad, jangan ustad. Panggilnya apa nih kau biasanya Bro, Ustaz? bro, bro, Oh, bro, ya lebih- gue gitu ya. Biar lebih agak keren sedikit, Bro. Oh, iya. Oke. Oh, Masya Allah. Dan gitu aja, saya suka Dan. Oke, siap Dan. Gimana Dan? Sibuk apa Jadi sekarang Dan? kesibukan saya itu pertama adalah saya bagian tim media. Jadi ya biasa buat apa meme flyer itu loh. Aha. Jadi saya megang akun pondok ya, Masya Allah. Muhammad Ali Dul Arkom, terus SD, Aha. saya megang SD, terus Kompas, terus saya sendiri ya kadang-kadang bantu juga untuk Lazis, Aha. Dul Arkom dan Lazis Darussalam. Masya Allah, dihandle ya beberapa akun ya. Ini juara ini memang ya, Masya Allah. Ya karena itu saat apa namanya itu bareng-bareng Ustaz. Bareng-bareng ya. Karena Berarti belum ada beberapa tim ya. ada beberapa tim gitu kan. Nah, berarti masih apa nih? Santri atau ngajar udah? Saya sudah kalau di SD saya sebagai apa namanya tim media juga bantu kepala sekolah ya kan. Terus di pondok kepala sekolahnya ya terus kalau di tim media ya ngurus-ngurus Ngurus-ngurus ya biasa ya, seperti Biasa. kita orang yang di sini ya. Ah, Masya ya. Allah. Nah, gini Bro, jadi kita tuh makanya memanggil antum di sini dan juga penasaran ya apa sih sebenarnya Kompas itu. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan sejarah atau berdirinya Kompas itu dari atas dasar apa gitu. Betul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Jadi Kompas itu tidak atas ujuk-ujuk ada ya, itu Oh, Masya ada Allah, ujuk-ujuk. asbabul atau kalau dia asbabul kisah ya. Asbabul kisahnya. Sebelumnya emang dari dulu dari saya sejak kecil itu memang seneng cerita, Ustaz. Oh, gitu ya. Nanti saya pulang pondok itu mesti apa masyarakat anak-anak dan sebagainya itu nunggu kisah Oh, gitu loh. Masya Allah. Jadi sering kadang-kadang anak-anak TPA itu. Jadi saya tuh ada kecintaan untuk cerita gitu kan. Habis itu saya mondok pertama kalau SMP-nya itu saya mondok di Al-Kahfi Hidayatullah kan. Hidayatullah habis itu lanjut ke SMA-nya. SMA-nya di mana itu Alizah Jombang. Iya. Nah, dari situ tuh sering apa namanya lihat postingan Ustaz Budi Azhari gitu Oh, kan, gitu ya? cerita dan sebagainya kan. Seneng ya. Habis itu muncul lah saya pengen sekolah gitu loh, sekolah sirah dan sebagainya. Gitu-gitu. Nah akhirnya masuklah ke sini Ustaz, ke Matali Dul Arkom, tahfidz dan sebagainya, ya kan. Habis itu saya ketemu sama salah seorang gitu kan, dari dulu dan dia termasuk lulusan dari Akademi Sirah. Oh, Masya Allah. Akademi Sirah di Bandung atau dan sebagainya. Siapa itu? Budi Azhari. Oh, Budi. Ustadz Muhammad Anwar. Oh, iya, Nanti iya. bareng yang lihat Ustadz Muhammad Anwar Iya, ya. iya. Saya tuh beliau kan punya TPA Ustadz, itu ngobrol dan sebagainya ya kan.
gimana sih anak muda ini kok di Pekalongan ini anak mudanya kok nggak ada pergerakan gitu Masya loh. Allah. Maksudnya nggak, kalau di Jogja itu kan ada Iya. kayak teras dan lain sebagainya kan hidup gitu loh. Karena mungkin belum maksimal, belum tersorot gitu aja. Iya benar. Dan memang dari beberapa ustadz pun ada yang bilang, maksudnya pergerakan dakwah pemuda di Pekalongan itu memang agak sedikit lambat. Iya, Ustaz. Nah makanya kalau bukan dari kita sebagai pemuda siapa Siapa lagi, Ustaz? Masya Allah ya, seperti itu ya kurang lebihnya ya. Iya, kurang lebihnya dari ngobrol-ngobrol, Aha. akhirnya saya dikasih link, Ustaz. Ini ada apa namanya itu, ada sekolah siroh gitu kan, ada sekolah siroh, tapi karena kemarin itu Covid, Ustaz. Qadarullah ya. Qadarullah Covid, Aha. akhirnya ditutup. Wah, saya juga sempat nggak jadi itu kan. Sempet agak Agak kecewa, Ustaz. Agak kecewa karena kok Covid dan sebagainya, terus pendaftaran udah ditutup dan sebagainya kan. Akhirnya pakainya daring. Nah, sebelum menjelang itu akhirnya kan daripada nggak ngapa-ngapain, saya nggak jadi sekolah, akhirnya saya menikah, Ustaz. Oh, Masya Allah. Sampai menikah pun undangannya kagak sampai sini Iya. ya. Nanti di Pindoni satu Di Pindo ya, Masya Allah ya kan, menikah dapat ilmu dan sebagainya. Yang penting cita-cita itu tetap ada. Akhirnya Ustadz itu lagi, ini ada ternyata versi daring ya kan. Iya, Saya ikuti daring dari 1 sampai 2. Yang ketiga itu saya karena sibuk banget, istri saya yang suruh ikut. Nanti istri saya yang suruh ikut, nanti apa saya suruh nerangin ke saya gitu dapatnya ya, apa. Masya Allah, Ya kan. kerjasama yang Seperti sangat kerjasama. bagus, Masya Allah. Ya alhamdulillah istri juga senang gitu loh, senang. Dia juga apa namanya itu ngikuti, bahkan membeli buku siro-siro yang udah jutaan itu. Kalau saya kayak masih maneman. Lain sebagainya. Akhirnya dari daring itu dapat sertifikat nih kan. Gitu. Aku terus tak posting teman-teman itu kan. Bagaimana kalau kita ini ada komunitas gitulah, ya memang atas dasar nggak semuanya siroh, cuma backgroundnya, covernya itu siroh gitu loh, yang beri menarik gitu kan. Dan agar bisa diaplikasikan ke istilahnya ke pemuda-pemuda gitu ya. Iya. Untuk kehidupan sehari-hari atau ya aku lebih anunya itu untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik gitu. Masya Allah, Berarti anak-anak tuh biar ada kecintaan, tahu kenapa aku nggak ada greget sama, karena nggak tahu ternyata di Islam itu pahlawan-pahlawannya luar biasa gitu iya, kan. setara pemuda-pemuda sekarang mungkin lebih ke yang apaan sih? Ke Tren-tren gitu loh, Ustaz. tren-tren ya, ke K-pop dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang lebih ngeri lagi, Ustaz. Gimana tuh? Netizen Indonesia barbar sekali, Ustaz. Sekarang tuh ada namanya Dayana Pikinaki itu, tahu Apa nggak itu? Oh, berarti nggak tahu itu ya. Iya. Bisa nanti di-share-kan anak muda itu. Ini ngalih K-pop, Ustaz, sekarang, Ustaz. Oh, gitu ya. Jadi K-pop dulu gandrung, ini sekarang lebih ke Kazakhstan, Ustaz. Ya, jadi ada namanya YouTuber namanya Pikinaki di Ome TV itu kan. Ome TV, jadi dia itu bisa ngomong dari berbagai bahasa ya kan, terutama bahasa Rusia. Bahasa Rusia itu bahasa yang paling sulit, Ustaz. Iya. Gitu ya. Nah, dia bisa, dan akhirnya dapat channel apa namanya, ketemu sama Dayana. Nah, ini ternyata didukung dan sebagainya seluruh masyarakat anak muda gitu kan, dukung untuk gitu. ke Kazakhstan itu ngelamar itu saat. Jadi nggak muda nggak tua kena virusnya semua. Virusnya tertular ya. Dan itu modelnya pacaran gitu loh, saat ya. Oh iya. Jadi pacaran tetapi didukung oleh masyarakat untuk sana gitu. Barangkali dihalalin kita nggak tahu. Parah sekali guys, parah kalau itu memang ya. Iya kan. Iya, akhirnya seiring berjalannya waktu sampai sekarang. Akhirnya kan saya undan kapan kumpul dan sebagainya itu kan. Nah, setelah kok masa apa namanya teman-teman saya kan, sebelumnya kan saya juga udah punya teman-teman banyak itu bilang follower lah gitu kan. Ya. Jadi setiap saya poste gitu dilatin, dikomenin gitu kan, ya kan sebelumnya. Akhirnya Mas, namanya apa nih kalau kita dikumpul-kumpul, namanya apa nih? Akhirnya di-share ke teman-teman gitu ya. Ada yang ngasih saran, kopi sri atau koprok, atau dikasih roll lain sebagainya itu kan. Akhirnya setelah diputuskan kan ada panitia inti tuh di rumahnya Bapak Suraji gitu. Tempat yang sakral gitu. Ya tempat itu karena beliau memang semangat ya kan, dari walaupun udah tua kok tetap semangat gitu kan. Udah tua ya udah agak muda gitu kan. Muda, ya. Semangat banget ngurusi anak-anak muda. Dari situlah diputuskan Kompas Nusantara. Ngapa ngambil Nusantara? Itu biar lebih menyeluruh. Kita harapannya nggak cuma Batam, nggak cuma Pekalongan, seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Dari masih Sabang sampai Merauke nggak sih atau udah berubah? Udah berubah. Papua udah merdeka, nggak tahu. Ya Allah. Oke, dan untuk
kan pastinya untuk ada dong target ataupun istilahnya dari komunitas tersebut tuh merangkul atau menggait dari berbagai kalangan atau gimana? Atau Jadi- hanya untuk pemuda-pemuda saja? Jadi Kompas itu adalah saya pingin itu lintas itu. Jadi Lintas kami memang generasi. lintas organisasi. Jadi kami Oh, tidak gitu. membawa nama-nama itu, nama-nama gitu ya. organisasi. Betul sekali. Ya. Jadi kami memang karena siroh itu minim perbedaan. Kalau udah siroh gitu kan, udah mereka dari berbagai bisa menerima karena itu ya istitobul ummah gitu loh. Iya. Untuk bahasanya kita belajar sirah dan sebagainya, jadi nggak melihat kaum Muhammadiyah nggak apa, yuk sirah sejarah Nabi, Iya, kecuali masalah fikih dan Iya, sebagainya. dan sebagainya, ya. Nah dari sini akhirnya kan dari Kompas itu memang saya pengen ngumpulin anak-anak muda, Sat. Jadi ngumpulin kalau di mana tuh di Solo itu juga ada kumpulan anak-anak muda, contoh Biker Subuhan itu kan, Oh, Masya Allah, ya, itu Biker kan Subuhan. keren banget kayak odot. Aku mikir itu kayak seperti itu, Iya. kayak ngumpulin kalau ini lebih ke seharian gimana Iya. kamu kalau Untuk- nggak bisa dagang kita latih dagang, Iya. kita nggak bisa biar mandiri gitu loh. Sat. Harapannya agar bisa untuk mengaplikasikan ya, Ah. di kehidupan sehari-hari. Iya, Ustaz. Oh gitu ya. Saya kan juga banyak belajar sama namanya itu sholat tahajud itu loh, sholat tahajud berantai itu namanya apa itu? Apa sih namanya? Ya intinya ada komunitas juga tahajud berantai, jadi sama teman tuh bangunin, ayo tahajud itu kan gitu. dibikinkan grup itu dan sebagainya. Tapi Ada- terbisa untuk istilahnya untuk ikhwan dan akhwat untuk perempuan dan laki-lakinya. ini bisa? hanya untuk laki-laki ya. Oh gitu ya. Jadi kami belum bisa karena Iya, betul. tergantung di mandornya. Kecuali Iya. ada emang perempuan yang influencer gitu kan yang mau Influencer. bergabung bisa mentekel karena masih sekarang kami belum open recruitment, Iya, iya. Ustaz. Jadi hanya sebatas dakwah medsos didukung. Nah, ini bisa promosi bisa enggak? Jadi untuk melanjutkan Aduh, promosi bener. Karena ini tempat untuk tempat kita bersama ya, karena untuk milik umat semua kan di sini. Jadi sebelum nanti Kompas itu saya kan udah ngomong sama teman gimana kalau langsung oper, enggak, jangan gitu dulu, jangan langsung Iya. oper. Kita ngasih dulu aja biar mereka itu terbangun narasi apa yang bagus gitu kan Iya, ya. iya. Agar mereka tertarik gitu. Nah, setelah mereka tertarik baru kita kumpulan juga langsung bayar dan sebagainya. Jadi kita ajak mereka untuk ya mesti bersenang-senang. Kita kemarin tuh saya sama pemuda Muhammadiyah gitu Iya. kan ya, dakwah ya saya ajak ke Curug dulu Masya gitu Allah. kan, habis Ini itu keren ngajinya ini. di taman gitu Iya, kan, di itu keren sekali taman-taman itu. kayak gitu kan. Soalnya sekarang masih mengusung yang konsep seperti itu ya, Iya, bro Ustaz, ya. sekolah alam gitu, Iya, Ustaz. alam karena memang jadi istilahnya belajar siroh atau ngaji ataupun digajar nggak melulu di tempat seperti di masjid dan lain itu. sebagainya ya. Jadi memang harus paling nggak refreshing lah ya. Iya, Tapi tetap aja kan tujuannya kontennya dakwah. esensinya seperti itu, Iya, esensinya penting dakwah. betul sekali. Karena kalau kita nggak asik dakwahnya nggak asik, kita juga nggak dapat followers tadi kan. Yoi. Kayak tadi aku tuh terinspirasinya itu kayak Saudanan Ataki gitu loh. Jadi dari kayak anak preman-preman Iya, gitu iya. kan, dari orang habis hijrah dan sebagainya, dan dia sampai nanti kalau Ustadz Anan Ataki kemana tuh diikutin gitu loh maksudnya. Iya, banyak banget followersnya ya. Nah, seperti Nah itu. kalau ngomong-ngomong kalau dari Kompas sendiri udah ada berapa anggota atau membernya? Kalau yang selama ini, yang- selama dari awal berdiri sampai ya saat ini? sekitar ya kalau itu ya 15-20 120 ya. Ya, Karena itu yang qadarullah karena memang masih belum itu ya masih COVID juga ya, nggak kan, ya? tertulis emang kan saya udah ngomong tuh ada namanya ya ibaratnya dulu sebelumnya Pekalongan ini mau ada kitab Iya. Al-Fatih ya. Heeh. Tapi karena belum mendukung kan, Iya. belum di asisan Dazari itu Iya. kan, akhirnya kita bersabar dulu Iya. kan. Nah suatu saat mungkin kita kan bisa itu nanti bisa ada karena kan sekolah Al-Fatih kitab Al-Fatih itu kayaknya bergengsi banget gitu Iya. loh kan ya. Jadi nggak melulu yang nyari itu bukan itu gitu diam ayo sini sebelah sini tapi wes penuh gitu kan dan terbukti gitu loh kan anak-anaknya itu bisa paham namanya peradaban gitu, membantu benteng peradaban itu Iya, dari betul. sekolah-sekolah itu Sekolah. dipahamin tentang sejarah gitu Ustaz. betul banget, masya Allah. Dan untuk ada nggak sih ada dari Kompas sendiri, maksudnya dari ada program-programnya atau gitu? Nah, Apa jadi- aja mungkin bisa disebutkan karena mungkin dari teman-teman yang menonton ini bisa tahu sih apa itu Kompas dan program-program dari Kompas tersebut. Jadi pertama ya kan, di Kompas memang sekarang masih dunia medsos. Nah, Mhm.
Terus nanti rencananya kan mau open recruitment. Iya. Habis paling ya yang baru kemarin tuh saya ngisi. Jadi anak-anak beberapa itu memang bukan atas nama Kompas, masih negel sama Muhammadiyah itu. Iya. Anak-anak muda saya kumpulin gitu Iya. kan ya. Ada sekitar 15 sampai 20 25-an itu Iya. kan. Saya hanya sebatas saya sendiri. Belum ada agenda floor itu kan. Oh, iya. Nah, rencananya kalau nanti udah nggak Covid dan sebagainya, kita mau open recruitment undang ustadz ya besar gitu lah, Ya, Kikbar insya itu Allah, Masya ada Allah, tabligh Masya Allah. kabarnya, kita sama kerjasama sama mana-mana, Ibnu sama Formaji sama Dosolam, Iya. ayo bareng-bareng kayak gitu kan. Bisa gitu. karena memang sekarang musimnya istilahnya kolaborasi. Kolaborasi ya? kayak Iya. gitu, sinergi Ustaz. Iya betul banget. Berarti udah beberapa bulan ini ya berdiri Iya, Kompas ya. berapa bulan. Nanti kedepannya udah ada nggak sih istilahnya planning program Ada. atau apa aja? Jadi planningnya program pertama open recruitment dulu kan, open recruitment udah terdata semuanya nih kan. Saya bagian bendaranya udah ada, bagian sekretarisnya ada, kita kumpulin. Nggak langsung kita terima Ustaz. Kita lihat dulu apa namanya itu keseriusannya dia Iya, betul. kumpulin belum tim inti gitu kan. Iya. Antum gimana semangat nggak kalau nanti seakan-akan kita sebulan sekali kita kumpul kopdar atau apa namanya itu bisa contoh kita kasih tugas sholat malamnya bagaimana. Kalau dia langsung udah nggak tertarik, udah dia masuk tahap seperti ini gitu Iya. kan. Tapi kalau udah dia ada kecintaan luar biasa, bisa diajak kerja sama, ini kita lanjutkan. Iya memang gitu. dakwah itu memang dilanjutkan atau estafetnya memang dari pemuda-pemuda ya, Iya, karena Ustaz. Masya Allah pemuda itu memang istilahnya girohnya semangatnya masih. Iya, karena apa ya, pemuda itu diantara dua kelemahan dan dua kelebihan, jadi semangatnya juga ada, Iya. apa jenis itu kreativitasnya Iya, juga betul. ada, dan fisiknya masih Insya Allah ya, powernya masih gitu loh power saat ya. ini kan, karena yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti masa mudanya Iya. gimana mau digunakan buat Untuk apa? digunakan untuk apa? Iya kan, seperti untuk itu. yang maksiat ya begitu. Kalau untuk di jalan Ini kok dakwah. pasnya tegang banget ya. Agak bro Seperti kita itu, Zat. ya santai lah, kita seperti biasa, kita ngobrol seperti biasa. Ya seperti ya, kalau harapannya ya nanti Harapan ke depan untuk Kompas sendiri harapannya nanti- karena antum sebagai leader ya, Mm-mm. sebagai leadernya ya. Jadi teman-teman kadang bilang nih, dan gue nggak apa namanya itu nggak usah dodol-dodolan, gue ya kan saya kan emang dari dulu tuh karena nggak mungkin kan dari dakwah semuanya, kan paling udah punya istri jadi harus Iya. berkreasi mungkin, habis itu nggak usah terlalu membantu orang tua, fokus dakwah gitu ya. Saya bisa bantu, bisa ya kadang-kadang berapa hari emang fokus saya jualan, marketing, makmar apa lain sebagainya. Habis itu juga untuk emang nggak fokus lain sebagainya ya, karena masih sendiri gitu, belum punya apa ya namanya itu, belum punya asisten, belum lain Iya. sebagainya. Wes nanti gini aja, kamu fokus ngurusin anak muda wis serangan. Tapi kan emang untuk SD, pondok dan sebagainya masih membutuhkan. Jadi Iya. untuk langkah ini saya baru nyari partner Ustaz. Nyari partner, alhamdulillah kemarin udah dipertemukan ya kan. Ya. Kita kolaborasi juga sama itu apa namanya FK dan sebagainya, itu ada anak muda juga siap gitu kan. Oh, Masya Siap Allah. apa mentackle dan sebagainya. Ya intinya apa? Bikin kayak apa ya, nanti kumpul minimal sebulan sekali lah. Kumpul di situ kita bacain sejarah itu kan, bacain sejarah, ngobrol kayak mabit ya gitu loh. Jadi habis itu setelah itu goal settingnya dia bisa dakwah. Iya. Sama teman-teman yang lain sebagainya. Bisa ngubah. Saya tuh terinspirasi sama gini Ustaz. Andai dakwah kita itu kayak orang jualan asuransi tuh. Ngejar terus gitu Ngejar loh. terus ya. Ngejar terus habis itu tanpa mungkin menawarkan lah, kita yang jelas-jelas itu kan fata morgana ya, Iya, kadang betul. hukumnya aja masih belum di Iya, nah asuransi ya. sekarang kan tuh yang dakwah itu cuma berapa, saya juga kadang rada iri itu jamaah tabligh itu ya langsung face to face Iya, dakwah face to tuh, face ya, Masya langsung datang ke Allah, masyarakat kan. ya. Karena kita ini amar ma'rufnya sedikit apa ya gitu Ustaz. Jadi dari itu ada kegundahan, memang dari kegundahan itu Ustaz. Iya. Dan tapi dari Kompas sendiri berarti istilahnya masih tetap dengan konsep yang anak muda ya. Anak muda. Jadi belajar nggak selalu hanya di masjid doang ya. Betul. Jadi masih bisa istilahnya camping di mana, tapi dengan tujuan dakwah. Kita dakwah. Nah ini untuk program planning kedepannya nih nanti di mana Ya. nih? Rencana. Kalau kantornya gitu kok Iya. ya. Kalau sementara ini kan emang kantornya masih di Pemalang di Ulu Jami. Soalnya Di Ulu Jami, dari Masya Allah. kadang-kadang gini Tat, saya malah di dalam negerinya di Kampil itu malah kurang itu. Kurang gitu banyak. ya. Kadang malah di luar sana kayak wah kayak banget itu loh ya. Jadi mungkin kadang nggak terkenal di lingkungan sendiri kayak gitu kan. Tapi Betul. di sana gitu banyak yang nekel, pokoknya apa ya?
bisa diajak kerjasama. Iya. Intinya saya tuh ada temennya gitu. Betul. Nah, mumpung antum di sini nih bro ya, bisa dong untuk istilahnya promosikan Kompas dan bagaimana untuk cara bergabungnya pada sini tempat Iya. kita bebas ngomong. Jadi nanti insya Allah ya kan, ini kita project awal memang kaos-kaos dulu ya, Iya. memperkenalkan. Karena untuk kaos dulu itu kami ada cari kata di situ, menjadikan kenangan sebagai panduan, menjadikan kenangan menjadi panduan. Maksudnya apa? Nah, ini Jadi dia ada maksud ada maksudnya dari Ustaz. kata-kata tersebut. Jadi kalau bilang kita ini terpuruk gitu kan, kita ini masuk harus nengok ke belakang. Iya. Lah memang kejayaan tidak ada peradaban sebaik peradaban muslim. Iya, betul. Ratusan tahun bahkan ya berabad-abad gitu kan. Itu luar kan sekarang baru berapa udah lengser. Iya. Kita tuh bahkan zamannya Rasulullah kan makmur sekali, habis itu kekhilafahan makmur sekali, habis itu kita ngetahui itu Umar bin Abdul Aziz gitu Iya. kan, sampai nggak ada orang miskin gitu kan ya, nggak ada orang miskin, bahkan dikatakan itu burung pun dapat kena jatah Ustaz. Kena jatah itu. Jadi dia ngasih jagung-jagung, biji-bijian di pucuk-pucuk gunung dan sebagainya itu biar burung pun nggak kelaparan gitu kan ya. Habis itu Harun ar-Rasyid dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dan seperti itu. Nah, terus kita tersilaukan dengan peradaban barat. Barat tuh apa sih? Dulu tuh ya Andalusia itu udah terang benderang, Eropa masih gelap Ustaz. Jadi kalau kita nggak zamannya kenangan-kenangan gitu lah, kita membangkitkan kenangan. Makanya salah satunya Erdogan itu kan membangkitkan kenangan-kenangan masa lama kepada generasinya ya. Makanya Turki di mana-mana ditakutin. Jadi kalau mau kuliah dari Turki itu dipersulit penuturan. Jadi kenangan di sini adalah kenangan kejayaan Islam. Nah, dan kita bahwasanya sabda Nabi ya kan, kita ya nggak boleh menunggu-nunggu tanpa aksi saat nanti Imam Mahdi, iya kan nggak tahu kita masih hidup kok nggak Imam Mahdi ya yang betul yang Mahdi bisa mengislah gitu kan, memperbarui dalam semalam tau gitu kan ya. Lihat kamu nanti mau jadi ya, kita ibaratkan kalaupun kita nggak minimal anak cucu kita ya kan. Ora kudu menangi gitu kan Sat. Nggak harus kita yang berjuang, kita yang berhasil Tetap ada regenerasi berikutnya. Regenerasi. Nah, dan makanya dari situ, dari Kompas ini ya kan, teman-teman nanti bisa gabung dimanapun penjuru, yang penting nanti disatukan. Mungkin masih seperti grup gitu Ustaz. Grup nanti kami ada ustadz besar saya undang gitu kan, karena belum ada orangnya saya undang. Di sana nanti ada ustadz itu, barangkali nanti Ustadz Budi Azhar bisa masuk grup gitu kan. Emang dari itu seneng sekali sama Ustadz Budi Azhar, dakwahnya itu kok sesuai realita gitu. Tentang dipraktekkan itu juga ada, dan dia juga terlalu muluk-muluk gitu kan. Jadi nggak terlalu pansos. Jadi beliau tuh di serial apa ya, TV apa saja, Jejak Khilafah itu. Jadi dia tuh nggak bisa trans ya kalau nggak salah. Jadi bagusnya tuh kalau yang Ustadz ngapunten Ustadz yang lain tuh ya ini manut gitu, kamu dapat, tapi boleh sama kamu undang saya, tetapi harus ikut aturan main saya ya gitu. Ya ini lain sebagainya. Jadi nggak bisa dibeli gitu. Iya, jadi memang fokus belajar di Sirah ya. Belajar di Sirah, memperkenalkan kebesaran Islam ya. Masya Allah. Dan ini kayaknya seru banget nih obrolan bab masalah Kompas ya, komunitas pecinta Sirah Nusantara. Yang nggak Indonesia ya kan, biar Nusantara bukan Islam Nusantara loh ya. Maksudnya ya kayak biar kita rada mungkin bisa merangkul juga dan dari menyatukan dari NU, Muhammadiyah, Salafi, habis itu juga persis lain sebagainya lah ya kan. Semuanya, yang penting anak muda yang biasa ada kecintaan sama agamanya. Harapan kedepannya, harapan besar ya. Harapan besar. Ya tumbuh nanti kapan, yang penting saya sudah paling batu pertama ya gitu. Paling enggak ada punya cita-cita ya, dan harapan kedepannya bagaimana sih untuk Kompas kedepannya, dan semoga sukses selalu untuk Kompas, untuk event, untuk acara-acara berikutnya, dan bahkan untuk belajar bersama pun semoga setelah pandemi ini, setelah Covid ini bisa berjalan lancar bro ya. Oke, dan mungkin untuk Anda yang lagi menyimak di sini lewat Facebook, nah untuk acara ini bisa Anda lihat kembali atau bisa dengarkan di channel YouTube kami ya, di Nida Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Insyaallah ya kan. Promo. Bener, betul saat. Jadi
Kalau dulu tuh orang mau promo mau apa itu budgetnya besar Ustaz. Iya. Jadi harus punya TV, punya radio. Sekarang setiap orang bisa live streaming Ustaz. Betul. Jadi ini ya harus dimanfaatkan. Iya. Namanya adalah kita kan nggak perang narasi gitu. Yang mereka aja sih yang malah memikirkan bahwasannya umat ini biar jatuh, anak muda biar rusak. Ya kita memperbaiki gitu kan Memperbaiki, ya. ya. Kita memperbaiki lain sebagainya walaupun tertatih-tatih dari yang berproses, yang kecil-kecil. Saya juga ya Allah luar biasa. Ya mungkin alhamdulillah lah kita punya pionnya terima jenengan ini di Pekalongan ini luar biasa saya ya Allah. Tak kira itu saya tuh temennya siapa kayak dulu gitu. Alhamdulillah dikenalin desain-desain kemarin temen lagi. Jadi apa ya? Memang seorang tuh dilihat dari temennya Ustaz. Iya. Jadi temennya kalau ngasih tentang dakwah tentang ada excited untuk berkontribusi gitu kan. Jadi nggak mulu-mulu urusan percintaan, dunia mulu gitu betul, kan ya. Betul, apalagi istilahnya pemuda-pemuda sekarang tuh juga yang gimana sih? Game. Iya, banyak yang gitu tuh. Bucin itu kan ya. Wah. Game, terus Wah. K-pop, terus apa lagi? Cinta-cintaan. Sekarang Iya ya. dong. Sekarang majelisnya itu bukan majelis Quran, Ustaz. Majelis ikatan cinta, majelis sinetron dan sebagainya. Majelis ikatan cinta. Lah itu sampai ya Allah Aldebaran apa gak buat meme-meme ya kan ya Allah kalau apa Berarti memang Afan berarti memang antum sendiri tuh aktif di sosmed ya? Ya, aktif, sampai Ya, mengikuti tuh- perkembangan-perkembangan. Iya, ya mengerti banget. Karena apa? Memang teman-teman itu ya sebenarnya saya juga nggak terlalu bodoh amat gitu ya. Tapi dan ini ada anu baru mungkin barangkali bisa dapat info dari santri saya sendiri yang anak-anak kecil tuh, "Ah, ini apa gitu kan sampai ada kegundaan gitu kan ya. Ya Allah mereka udah Dan bahkan tahu. sampai penasaran pun antum sampai mungkin browsing ya. Iya. Ya gini Masya answer Allah, apa ya, gitu. ya, sangat kritis sekali berarti ya. Masya Allah, ya semoga untuk kedepannya sekali lagi untuk Kompas Iya. sukses selalu Iya, iya. dan banyak Bisa sekali. dilanjutkan saat itu ini nggak kali perdana ini luar biasa ya kan. Baik, terima kasih untuk Kava Kevin, bro, dan Jazakumullah khairan udah Barakallah. menyempatkan waktunya nih. Kita ketemu Masya lagi, Allah. bersinergi lagi. Siap, Mulai Ustaz. kemarin ketemu sempat Iya. di bab masalah video dan lain sebagainya ya. Iya, Kita ketemu betul. lagi di sini. Ya kan aku pengen tuh ya Allah kan kalau saya fokus di video nih saya siapa ini ada yang buatin ya gitu kan ya. Ada yang buatin ada apa jadi saya udah kadang-kadang ya emang bisa kalau mau belajar apapun tuh dulu saya tuh nol potol tuh kan ya. Dan tapi kok ada intinya apa semuanya sudah ada YouTube gitu ya. Iya. Dari YouTube untuk YouTube gitu. Iya kan. betul. Semuanya ada di YouTube jadi kadang-kadang kayak orang nggak perlu kuliah gitu kan ya untuk jadi Iya, otodidak benar. gitu kan. Semua belajar ada di YouTube semua ya. Entah mau yang cari bab masalah apa, ada semua, masya Allah. Masya Allah tinggal jadi nggak ada kata nggak bisa. Iya betul. Ya, Ustaz. Ya udah kita akhiri dan jazakumullah khairan Kiva Kevin untuk Iya, Ustaz. bisa hadir di sini dan jangan lupa sekali lagi untuk like dan subscribe di channel kami ya di Nda Channel. Oke, kita harus pamit undur diri. Terima Iya. kasih sekali lagi udah menyempatkan waktunya di Terima sela-sela kasih. kesibukan dakwahnya ya. Siap. Masya Allah. Dakwah apa Ustaz? Ya, yuk kita harus pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.